Shalom, kembali lagi dalam renungan bertumbuh setiap hari. Kiranya perenungan kita menuntun kita untuk semakin serupa dengan Kristus setiap hari. Hari ini kita akan kembali merenungkan satu topik tentang memimpin dengan hidupmu. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah 1 Korintus pasal 11 ayat 1 terjemahan baru 2 yang berbunyi demikian. Ikutilah teladanku, sama seperti aku juga mengikuti teladan Kristus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Di sebuah tempat kerja, seorang senior sedang menasehati juniornya dengan berkata demikian. Dek, kerjalah yang benar, contohilah saya. Saya sudah lama bekerja di sini dan bos berkenan dengan hasil kerja saya. Rasul Paulus juga mau supaya para jemaat di Korintus dan kita selaku orang percaya untuk mengikuti Kristus dan menjadikan Paulus sebagai contoh mengenai cara-cara mengikuti Kristus. Dalam hal ini, Rasul Paulus mau menunjukkan sikap hati yang harus dimiliki setiap orang percaya dan kemudian tercermin dalam gaya hidup sehari-hari. Sikap hati yang harus dimiliki setiap orang percaya adalah menjadikan Tuhan satu-satunya Raja yang ada di dalam hati kita. Jangan ada dewa atau pribadi lain yang bisa tinggal dalam hati kita selain Tuhan. Dan itu termasuk juga keakuan kita. Jika bukan Tuhan yang ada di dalam hati kita, maka kita sudah masuk ke dalam penyembahan berhala, dan penyembahan berhala adalah suatu dosa yang akan menimbulkan murka Tuhan atas diri kita. Inilah sikap hati yang Rasul Paulus mau ajarkan kepada jemaat di Korintus dan kita semua selaku orang percaya. Ketika kita menjadikan Tuhan selaku Raja dalam hati kita, maka sedikit demi sedikit gaya hidup kita akan berubah mengikuti sikap hati kita itu. Kita akan memposisikan diri bukan lagi sebagai tuan, tetapi sebagai hamba, dan Tuhanlah yang menjadi tuan atas diri kita. Semua cara kita berpikir, berbicara, dan bertingkah laku akan selalu difokuskan pada Sang Tuhan yang ada dalam hati kita. Dan pada akhirnya, perubahan gaya hidup kita pelan-pelan akan dirasakan juga oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang akan memandang kita sebagai hamba-hamba Kristus yang ternyata dapat dipercayai. Dan syukur-syukur jika Tuhan beranugerah, maka orang-orang di sekitar kita bisa ikut bertobat dan menjadi pengikut Kristus karena melihat perubahan gaya hidup kita menjadi manusia yang lebih baik. Mari kita merenungkan sejenak. Jika hari ini keluarga atau rekan kerja kita meniru cara hidup kita sepenuhnya, apakah hal itu akan membawa mereka lebih dekat kepada Kristus? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, maafkan kami yang selalu punya kecenderungan untuk berbuat jahat. Ajarlah kami untuk menempatkan Engkau sebagai pusat dalam hati kami, dan biarlah gaya hidup kami mengikuti sikap hati kami. Dan biarlah gaya hidup kami yang baru bisa dirasakan oleh sesama kami, supaya Tuhan saja yang dipermuliakan melalui sikap hati dan gaya hidup kami yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Mari terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa lagi dalam renungan kita esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.